Kenapa harus TNI? Kenapa nggak sipil? Jadi begini, kalau lockdown itu dilakukan oleh sipil, itu perlu waktu yang lama. Mereka perlu berdebat dengan pro kontra waktu yang lama. Mereka perlu berdebat dengan pro kontra segala macam, dan harus bottom up. Nah, dalam konteks penyebaran virus ini akan semakin parah dan semakin Hukum milik penguasa. Di laman akun Twitter, Iwan Sumule menuliskan, tak ada dasar Jokowi tetapkan darurat sipil berdasarkan Perpu nomor 23 tahun 1959. Kita tidak terancam dan bahaya karena yang pertama pemberontakan, kedua kerusuhan atau huru-hara ketika bencana alam. COVID-19 itu pandemi. Ngindar tanggung jawab dan tambah kekuasaan. Iya nggak sih? Sementara itu, Tope #StayAtHome di laman akun Twitter juga menuliskan, darurat sipil itu rumah kita, saudara kita, kawan-kawan kita, dan rumah nenek kita boleh dimasukin polisi atau tentara saja. Mau? Gue sih mending ngelawan presiden menolak #tolak darurat sipil. Kita bukan pemberontak. Kita tidak bikin kekacauan. Kita butuh keselamatan. #Dapsi. Selain itu, Boeng Parno menyukai cuitan dari Iwan Sumule di laman akun Twitter yang menuliskan, pemerintah pusat mau karantina wilayah atau lockdown atau tidak. Rakyat sudah hilang kepercayaan. Daerah sudah lakukan, rakyat pun juga sudah melakukannya. Lockdown wilayahnya masing-masing. Pusat sudah kehilangan wibawa. Tak ada lagi kepemimpinan. Rakyat butuh pemimpin baru. Iya nggak sih? Di mana postingan dari Iwan Sumule tersebut telah di-retweet sebanyak 755 kali dan mendapatkan tanggapan dari netizen sebanyak 254 komentar dan sebanyak 2.812 yang menyukainya. Sementara itu, @Ayan_Yulfa kembali menuliskan, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kenapa yang berlaku darurat sipil? Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Apakah ada pemberontakan di berbagai wilayah? Atau ada masalah disintegrasi yang terjadi? Apa tujuan Anda, Pak Presiden Jokowi? Melindungi rakyat? Atau melindungi kekuasaan? Atau apa? Wah, ini bahaya. Tidak hanya @Ayan_Yulfa, tetapi @Johnson_JSP atau yang lebih kita kenal dengan Johnson Sitindal. Tega sekali Anda, Pak. Dengan memilih pembatasan sosial pasal 59, pemerintah tak punya tanggung jawab atas kebutuhan dasar banyak orang. Beda dengan karantina wilayah pasal 55, sudah kebutuhan tidak dijamin, privasi mau dimasuki lagi. Ini perang lawan wabah, Pak, bukan dengan rakyat sendiri. Itulah beberapa tanggapan dari netizen di akun Twitter. Sementara itu, Muhtar Syahid mengatakan, penerapan darurat sipil mengarah ke kekuasaan otoriter. Pemerintah memutuskan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan, apabila kondisi memburuk, istana akan memberlakukan darurat sipil. Rencana pemerintah pusat ini pun mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan. Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Muhtar Said mengatakan, penerapan darurat sipil mengarah pada kekuasaan otoriter. Merujuk pada Perpu 23 tahun 1959, Said menyebutkan bahwa pemberlakuan status darurat sipil berada satu tingkat di bawah darurat militer. Dan perlu diingat, penerapan darurat sipil itu memberikan penguasa untuk membatasi media dan bisa juga mengarah ke larangan menggunakan peralatan telekomunikasi. Begitulah kata Muhtar Syahid kepada kantor berita politik Ermol. Lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro ini mengaku heran dengan rencana yang digulirkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kata Syahid,
lebih baik pemerintah pusat menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ia meyakini dengan menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sudah efektif untuk menanggulangi wabah COVID-19. Apa beratnya pemerintah menggunakan Undang-Undang Karantina, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang lebih baru ketimbang mundur ke belakang? Bayangkan, ketika orang tidak boleh mudik namun alat telekomunikasinya dicabut, akan terjadi chaos. Ketika chaos, status akan ditingkatkan menjadi darurat militer. Syahid juga meminta pemerintah pusat lebih mengedepankan keselamatan rakyat sipil daripada menyelamatkan para investor. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sudah mulai lesu. Seharusnya lebih mengedepankan keselamatan rakyat sipil daripada investor. Toh, kondisi perekonomian sudah mulai lesu. Diteruskan tetap saja lesu. Begitulah kata Muhtar Syahid. Pernyataan pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan. Darurat sipil tidak tepat. Presiden harus berpijak pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah akan memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar dengan disertai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Keputusan ini diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang makin meningkat dan masif. Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dasar hukum yang digunakan untuk meminimalisir bias tafsir dan penggunaan kewenangan yang lebih tepat sasaran. Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini didasarkan pada isu COVID-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu. Harus diakui, sejak awal pemerintah ALPA mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Penanganan Bencana. Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional pasal 51 ayat 2. Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan atau Kepres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial. Selain itu, koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali atau kodal bencana yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Kepres nomor 9 tahun 2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Koalisi milenial, koalisi juga menilai pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Optimalisasi penggunaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Selain itu, pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Kepres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat. Berangkat dari penjelasan di atas, koalisi menyampaikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat sipil atau darurat militer. Kedua, Presiden Jokowi harus berpijak kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19. Ketiga, Presiden harus mengeluarkan Kepres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial. Keempat, Kepres tersebut termasuk mengatur struktur Komando Pengendalian atau Kodal Bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri. Kelima, Kepres tersebut juga harus memasukkan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial, dan kesehatan. Keenam, demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya atau PP
yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan. Jakarta 30 Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. LSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, BBHI, Pilnet, Indonesia, Kontras. Kami sebatas mengabarkan, Anda lah yang berhak memutuskan.